Ya namanya juga URC, Ustadz Reaksi Cepat. Jadi apa yang ada juga ditelan aja, apa yang ada ya dikasih. Ya mohon maaf gitu kalau seandainya ada yang kadang-kadang tidak sesuai dengan porsinya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini sekali lagi kita mungkin membahas tentang sholat tahajud ya. Walaupun memang sholat tahajud ini sudah sering dibahas, berkali-kali dibahas, para ulama juga membahas, bahkan ustadz-ustadz pun baik di televisi maupun di YouTube dan dimanapun membahas tentang betapa luar biasanya sholat tahajud atau qiyamul lail yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam surat Al-Muzammil itu Allah Subhanahu wa taala singgung, dan itu terkait dengan salat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Awalnya ini merupakan sebuah perintah. Nah, sebuah perintah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun perintah yang ada di dalam Al-Hadis awalnya menunjukkan suatu kewajiban, wajib harus dilakukan. Nah kemudian karena adanya dalil yang lainnya yang mengecualikan dalil ini yang tadinya wajib menjadi perintahnya sunnah. Ada suara motor nengok lagi. Mudah-mudahan datang. Aduh kalau udah jam segini gak datang ini. Oke. Jadi sholat tahajud itu pada awalnya wajib. Dan mukhatab yang diajak berbicara oleh Allah Nabi Muhammad sendiri. Dengan satu permisalan. Artinya Allah memerintahkan tidak langsung dengan namanya dia. Tidak ya Muhammad kum, tidak. Tapi di situ dengan posisi keadaan beliau pada saat itu. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Ada yang senada dengan ayat itu, ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berselimut juga. Tapi kalau al-muddaththir itu kaitannya berbeda. Di mana Rasulullah saat itu sedang berada di Gua Hira, ya, berkhalwat, bukan bersemedi ya, bukan bersemedi, jangan dimaknai bersemedi. Nabi seolah-olah bersemedi bertapa gitu, bukan. Bertafakur ya, tapi bertapa tidak, ya. Bersemedi tidak. Artinya beliau berkhalwat menyendiri di dalam Gua Hira dalam rangka satu memikirkan umatnya yang kala itu jahiliyah, menyembah berhala. Yang kala itu begitu jahiliyahnya sampai anaknya sendiri terutama yang putri dibunuhnya, dikubur hidup-hidup. Saking jahiliyahnya juga ketika tawaf pun itu dibarengi dengan tarian-tarian telanjang lah ibaratnya. Itu dulu udah wah ya aja. Ya dulu Pak, sekarang mah nggak boleh. Ya kalau sekarang telanjang kaki, nah itu iya, maksudnya nggak pakai sendal. Ya, nah, itu dulu seperti itu. Rasulullah memikirkan keadaan umatnya dan dia juga menyendiri dalam gua dalam rangka bertafakur memikirkan umatnya, bagaimana cara membenahi umatnya ini agar bisa lurus lagi gitu. Pada saat itu tiba-tiba datang tuh malaikat Jibril
sambil kemudian memeluk Nabi Muhammad dan sambil juga mengatakan, ya Muhammad Iqra, sampai 3 kali Iqra, Iqra. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Ada yang mengartikan, apa yang saya baca? Disuruh baca apaan nih? Gitu. Tapi ada juga yang mengartikan, saya tidak bisa baca. Ada dua-duanya ini bisa benar. Kalau diartikan beliau tidak bisa baca, memang iya, karena beliau adalah ummi, tidak bisa baca dan tulis. Ini jadi benar kalau seandainya apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan seandainya, pasti apa yang dibawa oleh Rasul itu benar-benar dari Allah. Kalau Nabi sudah pinter baca tulis, pinter syair, pasti buru-buru orang kafir Quraisy tidak percaya. Bagaimana saya akan percaya padamu kalau kamu itu pinter syair, kamu pinter baca tulis? Jangan-jangan Quran itu bikinanmu. Nabi tidak bisa baca tulis aja sudah dibilang anta majnun, engkau gila. Padahal dalam Al-Quran tadi dalam surat At-Takwir dikatakan ma anta bimajnun. Hei Muhammad, engkau bukan orang gila. Apa yang kau bawa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak layak Nabi itu waktu itu belajar syair, tidak layak bagi dia. Sekalipun pada saat itu orang kafir Quraisy ahlinya di dalam bersyair, di dalam lempar-lemparan pepatah, lempar-lemparan peribahasa, itu biasa sambil dikasih hadiah begitu. Tapi Nabi tidak diajarkan oleh Allah syair. Jelas dalam firman-Nya surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa in huwa illa Qur'anun mubin, kalau enggak salah ya. Di surat Yasin. Ya kan? Kami, kata Allah, tidak mengajarkannya syair kepada Nabi Muhammad. Itu tidak layak baginya. Tetapi Nabi kami berikan dia Quran yang nyata, yang merupakan wahyu dari kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga Allah menggunakan kata kami. Ini mengapa? Kenapa Allah itu di dalam Al-Quran menggunakan kata huwa, dia laki-laki, kadang kamu laki-laki, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kanya itu kepadamu. Sesungguhnya mengapa Al-Quran itu dengan berbahasa Arab yang dipilih oleh Allah? Supaya umatnya, manusia itu bisa memahami kehendak Allah. Sekalipun kita tidak mampu memahami kehendak aslinya, Allah itu tidak akan mampu. Hingga muncullah tafsir, hingga muncullah ta'wil. Nah, ada yang kurang berani, ya udahlah cukup apa adanya. Misalnya kayak kemarin pemahaman tentang tangan. Ya udah tangan seperti itu jangan dipahami la tashbiha lahu, tidak ada penyerupaan baginya, la tamtsilah lahu, tidak ada permisalan padanya bagi Allah. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang memang oleh Nabi itu diberikan izin untuk melakukan takwil. Bahkan didoakan oleh Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, putranya Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang luas bagi Abdullah ibnu Abbas, dan juga berikanlah kepandaian di dalam mentakwil. Kalau seandainya tidak boleh ditakwil, kayak apa jadinya pemahaman kita terhadap Quran dan Al-Hadis? Itu saja antara kaum ulama muhaddisin, kalau ulama ahli hadis sama ulama ahli fikih itu saling mendukung.
ahli fikih, ahli usul fikih, ahli lughah, ahli bahasa, semua saling mendukung. Kalau tidak ada tafsir Al-Quran dan tidak ada tafsir Al-Hadis, wah, bisa-bisa sesat kita dalam memahami Quran dan hadis. Udah siap-siap ya menikmati tidurnya. Mohon maaf nih kalau udah semangat begini terus kemudian langsung kok kayaknya sunyi senyap, saya sendiri yang paling kenceng ngomongnya ini. Kadang-kadang saya lihat, waduh, itu namanya saking menikmati nikmat Allah yang diberikan. Coba kalau nggak ada ngantuk, kayak apa nih mata? Waduh, melotot itu matanya. Ya, bayangkan. Jadi Al-Muddathir tadi, kembali kepada ini. Jadi memang luar biasa Allah berikan sehingga banyak para ulama ahli tafsir, para ulama ahli fikih, para ulama ahli usul fikih, para ulama ahli bahasa, para ulama ahli Quran. Itu merekalah yang mengabadikan Quran dan Al-Hadis. Itulah mereka yang mengabadikan sebelum adanya flash disk, sebelum adanya internet, sebelum adanya YouTube. Tradisi guru dan murid itu juga sama, merupakan suatu wadah bagaimana mengabadikan Quran dan Al-Hadis. Bagaimana kalau Allah berbicara tentang Quran bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan kami pula lah yang menjaganya. Mana kami menjaga Quran itu artinya kita semuanya disuruh untuk menjaga Al-Quran. Maka berkaitan erat sekali dalam memahami Al-Quran. Dan ketika Nabi melakukan pada saat makna Al-Muddathir itu beliau berada di Gua Hira. Terus setelah pulang dari Gua Hira, ya, karena kedinginan, karena itu pengalaman yang paling pertama dirasakan oleh Nabi, sehingga Nabi sampai merasa seperti ketakutan itu. Ada yang mengatakan bahwa wahyu itu turun ada seperti suara gemerincing lonceng. Jadi Nabi itu pada saat itu berasa berat, tapi sudah usianya 40 tahun, artinya sudah stabil Nabi Muhammad SAW untuk mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul. Pulang dari Gua Hira, ketemu istrinya, minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Nah, di saat itulah itu makna muddathir dalam arti yang berbeda. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, bangun. Kum fa'andir, berdirilah, ayo beri peringatan. Nah, disitulah kemudian ada yang mengatakan Nabi mulailah kemudian berdakwah. Pertama-tama dari keluarganya. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita yaitu Khadijah, istri beliau sendiri. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali juga yang masuk Islam dari kalangan anak-anak saat itu Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Usia ada yang mengatakan 13 tahun. Beliau masuk Islam. Awalnya dia ngeliatin Nabi sholat. Jadi sholat sudah ada. Peristiwa Isra Mi'raj itu ibaratnya cuman stempel aja tuh, meresmikan, plek, ibaratnya begitu. Sebelumnya Nabi sudah melakukan sholat. Ada yang sholat subuh atau sholat di malam hari saja. Itu Rasul sudah sholat bersama Khadijah. Ali itu banyak hidup tinggal bersama Nabi Muhammad sampai melihat, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Ini yang namanya sholat, menyembah kepada Allah. Bolehkah aku masuk Islam? Nabi tidak lantas, ya masuk aja. Tidak. Nabi mengatakan, kamu izin dulu ke bapakmu Abu Thalib, pamannya. Sungguh luar biasa.
Dengan dialogis seperti itu, lalu kemudian Ali kemudian secara sukarela langsung mengatakan kepada ayahnya, dia mengatakan dan sukarela dia kemudian masuk Islam. Itu anak kecil yaitu Ali bin Abi Thalib. Walaupun saat itu paman Nabi Abu Thalib belum mengakui adanya belum mengakui kedatangan atau belum mengakui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada ayatnya yang jelas ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Saat itu Nabi menghendaki pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Ya, tapi ada yang dalam sebuah riwayat dia tidak sempat untuk menyatakan syahadatain ya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sangat menurut dia itu sangat disayangkan oleh Nabi Muhammad, tapi ya itulah petunjuk. Sekalipun dia orang dekat, orang yang membela Nabi, orang yang mendukung Nabi ketika waktu Nabi itu diserang oleh orang kafir Quraisy, ketika Nabi Muhammad itu akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, itu dialah yang menjaga, yaitu pamannya Abu Thalib. Karena posisi Abu Thalib pada saat itu sungguh luar biasa, dia sebagai orang yang terpandang, orang yang ditakutin, sehingga bisa mendukung, artinya menyelamatkan Nabi dari rongrongan orang-orang kafir Quraisy. Nah, apakah Nabi juga pada sebelum keturunnya perintah sholat itu dan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Tapi ada juga yang mengatakan ya, ini pendapat ya, kalau nggak salah seorang profesor dokter dia dari Universitas Airlangga di Surabaya mengatakan bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak, ini menurut dia itu tidak terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sesungguhnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada perintah sholat, karena sesungguhnya sholat itu sudah ada sejak sebelum itu, sudah ada gitu. Sudah diperintahkan gitu. Walaupun para ulama, terutama ulama hadis, sepakat bahwa ada hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana di dalamnya saat Nabi melakukan Mi'raj ada perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, distempel 5 waktu, yang kemudian dari awalnya 50 waktu. Ini kan perbedaannya. Nah, terkait dengan masalah sholat tahajud pun, sesungguhnya sholat tahajud atau sholat di malam hari itu juga sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, karena orang-orang nabi-nabi terdahulu itu orang yang sedikit tidur. Ya, di situ disebutkan di dalam surat itu wa qalilul ladzina ma yahja'un wahum kalau nggak salah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari, artinya sering melakukan qiyamul lail atau tahajud yang dulu-dulunya ya. Dan di ujung malam, di sepertiga malam yang terakhir setelah pengen habis, itu wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar itu tahu sahar, waktu sahur, atau di waktu saat menjelang fajar, disitulah ya setelah habis sholat tahajud, hendaknya kita memohon ampun kepada Allah, yastaghfirun. Ya, hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim, itu dikatakan laula syababun khusya wala atfalun rudda la sabba alaikumul azaba
Itu hadisnya ada 2-3 itu dalam buku itu, kitab At-Taj itu disebutkan. Seandainya tidak karena orang-orang yang di situ disebutkan tidak karena pemuda-pemuda yang sholat dengan khusyuk, kemudian anak-anak bayi yang sedang menyusui, kemudian disebutkan juga wabahaimu rutta, dan binatang-binatang yang bebas berkeliaran jalan, maka sungguh benar-benar Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Jadi orang yang rajin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan laula rijalun khusyuk rukka, kalau tidak karena orang-orang yang mondar-mandir rajin melakukan sholat wajib jamaah, itu disebutkan tuh hadis yang agak mirip, la sabba alaikumul azab. Di dalam hadis lain disebutkan fa inna lillahi satwatun, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan untuk melemparkan azab. Tapi gara-gara ada sekelompok orang yang falaula rijalun rukka, karena ada seorang orang laki yang dengan tumak nina rajin melakukan sholat, baik itu sholat berjamaah, baik itu melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan juga tidak karena adanya bayi-bayi yang sedang menyusui, dan juga tidak karena ada hewan-hewan yang berkeliaran bebas, maka Allah akan menurunkan azab kepada kita. Jadi ya seharusnya kalau kita, ya bukan nyombong ya, bukan nyombong dan merasa ini ya, jangan, nauzubillah min dzalik. Bersyukurlah orang-orang yang lainnya yang tidak melakukan seperti kita. Karena mereka akan selamat dengan adanya kita-kita gitu. Adanya orang-orang seperti kita. Coba bayangkan, mau duduk habis sholat subuh di sini dengerin omongan saya, kan coba. Nongkrong, duduk sampai ngantuk-ngantuk. Kalau bukan karena ada keimanan pengen mendengar sesuatu yang dari tausiah ini yang merupakan suatu bermakna yang baik dan juga memberikan aura positif bagi kita, mungkin kita sudah bubar semuanya. Ya banyak ya kajian-kajian yang disampaikan di sini. Ya semua kita dengarkan dengan baik, karena itu merupakan suatu kajian atau juga kalau kita sebut sebagai bekal bagi kita. Karena tanpa ilmu, ya ibadah kita tidak ada apa-apanya. Ya, yang bagus itu ya al-amalu bi ilmin. Beramal itu harusnya dengan ilmu. Oleh karena itulah perlu kita juga mempelajari. Jangan sekedar misalnya muqallid atau mengikuti saja, tidak tahu asal usulnya mengapa demikian. Ya begitu pula dengan amalan-amalan ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah begitu pula juga terkait dengan masalah sholat tahajud juga. Karena memang sholat tahajud atau qiyamul lail, nama lainnya qiyamul lail. Ya, nama lainnya qiyamul lail. Disebut tahajud karena memang sebaiknya harus tidur dulu atau sebaiknya tidur terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan qiyamul lail karena nggak perlu tidur, nggak apa-apa. Misalnya sedikit kita melakukan misalnya sholat, itu pun juga tidak apa-apa. Yang jelas di malam hari kita berikan waktu sedikit untuk kita berasik masuk untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan sholat tahajud. Karena jelas di sini ya disebutkan dengan secara khusus dengan makna kata al-muzammil.
Al-Muzammil itu orang yang berselimut lagi enak-enak, ibaratnya berkemul, berselimut, tiba-tiba disuruh bangun oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun. Ya, lakukanlah sholat di malam hari. Ya. Qumil laila illa qalila. Qumil lail illa qalila, kecuali sedikit. Ya, kecuali memang cuma sedikit. Ya, nisfahu, seperduanya boleh, seperdua malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangilah dari seperdua juga boleh. Auzid alaihi, atau tambahkanlah dari seperdua, 2/3 malam boleh. Nah, awal ini mengandung wajib. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan keempat ini menunjukkan bahwa sholat tahajud awalnya itu wajib. Sehingga para sahabat pada saat itu juga beramai-ramai melakukan. Ada yang berjamaah di belakang Nabi, ada juga yang juga masing-masing. Ya. Nah, di sini ada disebutkan di ayat 20, wa ta'ifatum minal ladina ma'ak, dan ada sekelompok orang yang mereka itu berada bersamamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kata inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnal fi thuluthil laili, sesungguhnya Tuhanmu itu mengetahui, hai Muhammad, bahwasanya engkau itu kadang bangun kurang dari seperdua malam, ya, atau kurang dari sepertiga malam, 2/3 malam, atau seperduanya, atau sepertiganya, dan juga sekelompok orang yang bersama kamu. Nah, di sini juga ada kata-kata alima allan tahsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak bisa menentukan batas-batas waktu. Kata Allah kepada kalian, fataba alaikum, maka Allah mengampuni bagi kalian. Nah, kata faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah bagimu dari ayat-ayat Quran yang mudah-mudah. Ini menunjukkan bahwa sholat tahajud itu menjadi sunnah. Bayangkan kalau ini wajib. Waduh, berapa banyak orang yang ketinggalan. Berapa banyak orang yang kelewatan. Ya, seandainya wajib dan di tengah-tengah malam ada azan. Walaupun di tempat-tempat lain itu kalau di tengah-tengah malam itu ada azan itu. Azan pertama itu azan untuk membangunkan melakukan sholat qiyamul lail. Baru nanti azan keduanya azan sholat fajar. Itu biasanya membangunkan. Kalau di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi itu ada azan itu di tengah-tengah itu, saya kaget juga ada azan juga itu di tengah-tengah itu untuk membangunkan melakukan qiyamul lail. Ya, di tengah-tengah jam 2. Tapi kalau di sini azan, waduh, bisa-bisa ribut semuanya itu ada azan. Jangankan itu adzan yang resmi aja disamain nama gonggongan anjing, nauzubillah min dzalik gitu kan. Coba. Padahal adzan itu merupakan satu perenungan dan mimpi yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal kalau nggak salah. Itu adzan itu luar biasa. Pada saat itu kan para sahabat, ya, Nabi pengen tahu kira-kira apa ya yang bisa untuk memanggil orang-orang untuk ini khas khusus untuk melakukan sholat berjamaah, waktunya sholat gitu, atau datangnya waktunya sholat. Ada yang usul dengan lonceng, ada yang usul dengan beduk, ada yang usul dengan sebagainya. Tapi itu semua kayaknya dirasa kurang tepat bagi Nabi. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bermimpi. Nah, seperti itu bacaannya. Itu sungguh luar biasa. Adzan. Adzan itu kan dari kata adzana yu'adzinu. Artinya bisa memanggil, artinya juga bisa memberi izin. Itu adzana yu'adzinu. Artinya juga bisa artinya telinga, itu bisa juga itu. Jadi
Adzan itu kan di dalam hadis, kalau bicara tentang adzan banyak itu. Kalau pada saat adzan dikumandangkan, itu setan iblis lari terpontang-panting. Adzannya selesai, datang lagi dia, datang lagi dia. Ya godain tuh orang-orang, kadang-kadang males sholat sunnah atau apa, aduh gimana gitu. Ntar habis itu datang iqomah, lari lagi dia tuh jauh, lari tuh setan tuh iblis. Ada hadisnya itu. Nanti begitu selesai qomat, apalagi sholat, datang lagi dia tuh. Sudah takbir Allahu Akbar, ingat kunci diletakkan di mana. Oh tadi istri saya itu meletakkan di sana. Ingat aja itu. Ada aja. Nah, itulah godaan ya. Memang setan iblis ya, iblis dan turunannya. Iblis dan turunannya memang berjanji akan menggelincirkan anak cucu Adam. Ya, selama dia diberi umur panjang oleh Allah. Karena kan doanya iblis diterima loh oleh Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu disebutkan itu. Wahai Tuhan, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat. Lalu Allah menjawab, fa innaka minal munzarin. Ya, kamu akan ditangguhkan usianya. Iblis aja diterima doanya, apalagi kita, Pak. Jangan khawatir, Pak. Sebenarnya doa yang kita panjatkan bukan nggak diterima, husnuzon, kita baik sangka. Itu kalau kata ulama. Jadi Pak Wendy kalau doa misalnya pengen ya dapat apa atau dapat apa, itu bukan nggak diterima Pak Wendy. Benar Pak. Nah benar. Salah dan penjelasannya luar biasa ini. Wah itu dicatat ya, luar biasa itu. Nggak ada tempat lain Pak. Saya bahkan kalau berceramah di sana itu saya berikan contoh itu. Sebenarnya bagus tuh apa yang dilakukan oleh jemaah tabligh, saya bilang. Jemaah tabligh itu bagus. Habis sholat, buka Fadailul A'mal, baca. Kami sudah melakukan itu Pak di Jabal Rahmah. Ada orangnya Pak, gede-gede tinggi itu Pak. Orangnya ada orangnya. Aduh, orang gede-gede tinggi. Ya. Nah, sudah menjadi tolibul hadis ya. Sudah tolibul hadis ya. Itu udah lumayan Pak, tolibul hadis. Tolib itu artinya pelajar Pak. Udah jadi pelajar dia Pak, udah tolibul hadis. Belum jadi guru, belum. Belum, masih tolib. Masih tolibul hadis ya. Belum jadi guru. Nanti jadi mudarris nanti. Nah, sebentar lagi insyaallah. Luar biasa kalau seandainya Pak Wendy itu khatam sampai segini nih. Coba bayangkan tuh, hadis dikumpulkan oleh Caniago kalau nggak saya itu ngumpul sampai itu luar biasa itu. Orang Padang itu. Kalau ada Caniago itu orang Padang. Namanya Caniago tapi kumpulannya hadis luar biasa. Betul. Namanya Wendy tapi tolibul hadis. Wah, coba kan. Nama jangan dilihat, Pak. Iya. Ya, nama Pak Marno tapi waduh soleh. Nah ini jadi kita kembali lagi bahwa sampai di mana tadi itu ya? Ya Allah ya Rabbi, sampai di mana tadi itu ya? Ya. Jadi itu saran dan penjelasannya. Jadi kembali lagi bahwa memang sesungguhnya kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau bertanya, Pak, silakan Pak. Nah, kalau saya ngomong terus saya nggak enak juga, barangkali ada yang mau bertanya, Pak. Silakan, Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya simpan untuk buat PR. Silakan, Pak. Pak Jatma ya. Silakan. Ini udah bukan tolib lagi ini. Udah sa'il, orang yang suka bertanya. Mantap ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau di saat kita tidak melakukan salat tahajud itu ada penyesalan tidak melakukan tahajud. Nah ini antara hidayah dan motivasi dari hamba gitu untuk melakukan suatu kebiasaan. Ini apakah ada keterkaitan antara hidayah Allah dan menjemput hidayah? Oh iya, baik. Baik, yang pertama, nauzubillah min zalik, saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua terkait dengan sholat tahajud itu. Apakah ada kaitan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa. Ya, bisa. Dan hidayah itu tidak lantas datang begitu saja. Kadang kan kita ada kata-kata taufik dan hidayah, ya kan? Taufik dan hidayah. Ada orang namanya Taufik Hidayat. Nah, benar itu. Itu luar biasa itu orang kalau udah namanya Taufik Hidayat. Taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Apa artinya? Menyesuaikan. Dalam sebuah hadis sahih itu Allah berfirman, hadisnya mungkin hadis qudsi ya. Bukan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi Allah berfirman yang qayaqulu, ini enggak hadis. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, jika Allah menghendaki hambanya itu baik, ista'malahu, maka Allah akan jadikan dia bisa melakukan perbuatan itu. Ista'malahu, Allah akan berikan taufik di situ maksudnya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa ista'malallahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah bisa memperlakukan seorang hamba itu bisa melakukan suatu perbuatan baik? Nah, dijawab oleh Rasulullah, innallaha yuwaffiqu bi 'abdihi ya ya'malul khaira amala bil khairi, ada jemaat gitu, qablal mauti. Jadi kalau Allah menyesuaikan hambanya, waffaqa itu sama, dan itu dari taufik itu, waffaqa yuwaffiqu. Jadi waffaqallahu bi abdihi bi amalil khairi qablal mauti. Jadi Allah menyesuaikan hambanya itu untuk melakukan perbuatan baik sebelum dia meninggal. Itu Allah kalau menghendaki hambanya berbuat baik, itu Allah sudah waffaqo, arahkan nih orang, jangan sampai dia tergelincir. Itu karena Rahman Rahimnya Allah. Coba bayangkan kalau kita tidak diarahkan hati kita ini, itu biasanya karena yaitu tadi berangkat dari niat hati kita yang paling dalam. Waktu dulu pernah saya ucapkan, hati-hatilah dengan apa yang terbetik dalam hati kita. Karena hati itu bisa kelak nanti mempengaruhi pikiran kita. Hati-hatilah dengan pikiran kita, karena pikiran kita kelak akan dapat mempengaruhi perbuatan kita. Berhati-hatilah dengan perbuatan kita, karena kelak perbuatan itu akan menjadi pembiasaan dan kebiasaan kita. Berhati-hatilah dengan pembiasaan dan kebiasaan kita, karena kelak dia akan menjadi karakter kita. Kalau udah karakter itu udah menempel, itu sudah menjadi penyebutan ibaratnya ya, seperti mukhlisin, mukhlasin, muttaqin, muslimin, itu kan menggunakan isim fa'il. Isim fa'il, kata benda pelaku. Kata benda pelaku. Maksudnya apa? Orang itu sudah tersifati dengan satu sifat itu sehingga menempel pada dirinya dan dikatakan dia sebagai orang muttaqin, mukhlisin.
Ya, ada penyebutan seperti solihin. Ya. Tapi hampir semua nabi-nabi itu tidak pernah mengatakan aku inilah orang yang soleh. Tidak. Selalu dikaitkan dengan kata-kata insya Allah. Itu luar biasa. Para nabi. Nabi Ismail juga pernah mengatakan insya Allah minas sabirin. Insya Allah, sehingga Allah menghendaki aku akan menjadi orang yang sabar. Itu selalu Nabi mengatakan, itu Nabi loh. Nabi memberikan contoh. Kita juga ya jangan lantas mengatakan akulah orang soleh. Tidak. Akulah orang yang suka sholat. Tidak. Insya Allah saya akan menjadi orang yang soleh. Insya Allah saya akan menjadi orang yang rajin beribadah. Insya Allah saya akan menjadi orang yang selalu tumak nina datang ke masjid. Insya Allah saya akan menjadi orang yang selalu berjamaah sholat wajib. Jadi itu berangkat dari kebiasaan kita, niat kita, perkataan, pikiran kita, perkataan kita, kemudian perbuatan kita, lantas menjadi karakter. Dan setelah menjadi karakter, karakter itu menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Baru, makanya kemudian di ujung pada saat ketika kita akan meninggal dunia, itu Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujung surat Al-Fajr itu. Wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang. Ini kadang-kadang an-nafsu diartikan jiwa, tapi kadang-kadang an-nafsu diartikan juga ruh, ya. Tapi lebih banyak dalam Al-Qur'an an-nafsu ay an-nafsatu diartikan jiwa. Karena jiwa yang bisa kita bahas. Karena jiwa yang bisa kita ada ilmu jiwa. Ada ilmu, tapi ilmu ruh enggak ada. Tapi satu sedikit saja jiwa itu dikaitkan dengan ruh. Karena ruh tidak bisa kita bahas, hanya sedikit kata Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya padamu hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu urusanku kata Allah. Maka aku berikan sedikit ilmunya. Nah, di sini para ilmuwan, para ahli tafsir mengatakan ternyata ruh bisa juga dibahas. Karena di situ ada kata-kata wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah ku berikan itu kecuali sedikit. Berarti sedikit ilmu tentang ruh itu kita bisa membahasnya. Sehingga ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat satu kitab, kitabnya judulnya Ar-Ruh, membahas tentang ruh. Ada. Nah, tetapi pendalaman sampai itu pembahasan tentang ruh, ini udah digeser pintunya ini. Berarti tanda-tanda. Saya senang gitu. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali kalau udah pintu udah dibuka. Baik, jadi itu Pak. Berarti ada Pak terkaitan antara hidayah dan pembiasan-pembiasan. Tapi tetap saja hidayah itu berangkat dari taufik. Dari taufik. Maka taufik dulu yang disebut. Gak pernah hidayat dan taufik kan gak ada ya. Berkat taufik dan hidayat Allah kita bisa datang duduk di sini untuk kita melakukan majelis ilmu kajian kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya, biasanya Pak Amril ini atau ada Pak Raja. Wah beneran, bener ini. Aduh, saya nggak enak soalnya kalau saya dicegat nanti. Ini udah nggak apa-apa Pak. Lebih bagus ada pertanyaan Pak. Nanti di akhirat itu nanti perlakuan orang yang apik sama orang yang tidak sholat sama dong. Kalau orang nggak sholat semua amalnya gugur semua, tidak masuk neraka. Jadi perlakuan apik sama orang nggak sholat sama ya? Kita pernah baca katanya kalau
Oh iya ya. Ini perbedaan para ulama tentang memahami hadis ini. Ada ya. Ada ulama yang begitu tegas. Kalau sudah tidak melakukan sholat Jumat 3 kali kafir. Nggak ada itu lah. Nggak ada lagi. Pokoknya dia nggak terima. Ada satu. Ada juga itu tentang itu ya. Ancaman lah ibaratnya. Tahdzir bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau di Arab sana kalau orang nggak sholat itu dipukul, ada hukum tahdir namanya ta'dzir, itu ada itu hukum ancaman dipukul itu, ya. Kalau di Aceh sudah melakukan tuh, kalau ada orang misalnya lagi nggak sholat Jumat itu kalau ketahuan ditangkap lalu dihukum tuh, dipukul gitu, itu di dunia ya, itu di dunia. Nah tentang itu memang berbeda pendapat, karena ada hadis lagi. Nah ini perlunya tafsir hadis. Ada hadis mengatakan man akhiru kalamihi bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Terus ada sahabat bertanya, walau kana maksiat, sekalipun dia berbuat maksiat ya Rasul? Ya, kata Rasul. Jadi ada itu pertanyaan dulu tuh sudah ada yang bertanya para sahabat. Lalu bagaimana dengan orang yang maksiat segala macam? Iya. Cuma ternyata Pak, sampai hari ini mohon maaf, saya tidak pernah melihat orang yang mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dengan tegas. Gak ada Pak. Ya Allah, saya coba deh cari. Ya saya bukan apa, ya aduh, ya kita yakinlah bahwa ide pasti sudah mengucap. Karena namanya juga sakaratul maut. Sakarar itu artinya mabuk. Mabuk itu nggak ingat. Mabuk dalam dekat kematian, sehingga nggak ingat apa-apa. Maka mengapa Rasulullah perintahkan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah? Karena mengucapkan la ilaha illallah nggak semerta-merta gampang. Maka pentingnya orang yang di sekitar membimbing. Lakinu itu ajarkan, talkinkan di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus diulang. Kata lakona yulakinu ada tasydid, itu menunjukkan ditaksir untuk banyak. Itulah kemudian ada kata makna mengapa kemudian saudara kita itu mengapa itu tunjuknya banyak-banyak deng 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 itu ya. Itu kenapa digoyangin banyak? Itu karena memaknai itu dengan ada tasydid di situ. Ya, itu ada tasydid di situ. Di situ dikatakan jadi wayuharrikuha dan menggerak-gerakkannya. Dari situlah kemudian ada saudara kita yang berpemahaman seperti itu, silakan enggak masalah. Itu dari kata harrakayun. Maka lakino juga sama. Kalau belajar tentang bahasa Arab itu mengandung arti banyak. Artinya apa? Bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jarang Pak yang tegas-tegas la ilaha illallah kayak di TV gitu Pak. Di acara sinetron la ilaha illallah. Deng deng deng. Ya kan itu langsung meninggal bagus gitu ya. Ya, kayaknya enggak, itu adanya di sinetron doang itu Pak. Kayaknya kenyataannya jarang Pak. Susah Pak. Ya, tetap kita harus yakin. Kalau ada saudara kita yang meninggal, akan meninggal, kita yakin. Maaf Pak Wendy ya sebentar. Mohon maaf lagi nungguin dia. Ini talibul hadis ya. Di sana dia apa itu? Harisul mat'am, penjaga makanan. Mantap ya. Iya, harisul ta'am. Harisut ta'am ya, penjaga makanan itu. Kalau nggak ada beliau itu bisa-bisa ada kucing habis gitu. Ya aduh, iya. Baik, jadi itu Pak, menurut saya itu ada banyak perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan betul dia akan masuk surga karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tetap dia akan mendapatkan siksaan untuk dibersihkan lalu masuk surga. Berbeda dengan orang yang sama sekali dia itu kafir ya. Dia selama-lamanya berada di situ. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah itu kata khalidina fiha itu di situ tidak ada abada. Tapi begitu kemudian di ujung surat Al-Bayyinah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh
itu ada kata-kata khalidina fiha abada. Sudah abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu luar biasa. Ketika orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, di bawahnya mengalir itu ada sungai-sungai, dan itu sungguh luar biasa. Dan dia masuk di dalamnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, abadi, terus selamanya. Ya, radhiyallahu anhum, Allah meridhoinya, Allah menyukainya, Allah rela padanya. Waradu'an, dan mereka juga rela sama Allah. Mereka orang-orang kaum yang dimasukkan surga, suka dengan Allah, cinta dengan Allah. Luar biasa. Tapi ketika yang innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, itu enggak ada kata abada. Ada yang memaknai seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan ini hanya Allah yang mempunyai hak prerogatif mau dimasukkan di mana. Karena kalau ini persoalan teologi akan berbeda cara pemahamannya. Kalau itu Mu'tazilah berbeda lagi. Kalau itu Asy'ariyah berbeda lagi. Kalau itu Qadariyah berbeda lagi. Asy'ariyah, Maturidiyah bisa berbeda-beda itu, Pak. Cara memahami ini bagaimana orang ini masuk surga atau neraka. Paling kita hanya bisa menebak itu saja. Hakikatnya hanya Allah lah yang bisa memasukkan dia ke dalam surganya dan di dalam kasihnya Allah, dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Manusia kan kenapa secara logika dia tidak masuk akal? Mencari tadinya yang sifatnya, padahal dia sifatnya. Nah ini apa? Kenapa manusia tidak kayak itu? Karena dia hidayah atau karena takdirnya udah kayak itu? Secara logika kita patuh kepada yang orang Tuhan kita, atau anak harus patuh ke ibunya karena dia ibunya melahirkan dia. Ya kita kerja di suatu perusahaan A, kita harus patuh ke perusahaan A. Kenapa manusia bisa melenceng secara tidak logis menjadi tandingan-tandingan yang Iya. Dalam surat Al-Lail ya, itu ada kata-kata wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi itu bisa artinya jiwa. Wa nafsi itu bisa artinya orang, seseorang, diri yang di dalam tubuhnya ada jasad, ada ruh, ada jiwa utuh. Maka Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Jadi di dalam jiwa itu Allah sempurnakan ciptaan bagi manusia sehingga sempurna bagi manusia itu penciptaannya. Nah, di dalam jiwa itu Allah berikan potensi, fa'alhamaha fujuraha, diberi potensi untuk berbuat buruk. Ada potensi dalam tubuh manusia itu, potensi berbuat buruk, dan ada potensi berbuat takwa. Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu ada dua. Nah, disitulah kemudian ketika Allah memberikan akal, ketika Allah memberikan hati, akal dan hati harus difungsikan. Dia harus menggunakan itu. Berapa banyak contoh dari Nabi? Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Di situ ada. Oh, ada orang yang kayak gitu, sehingga dia bisa menemui Tuhannya. Ada juga orang yang tidak bisa mencari Tuhannya. Dia harus turun wahyu dulu. Ada Al-Quran baru dia bisa jadi baik. Nah, itu bagaimana? Nah, itulah persoalan teologi, Pak. Itu dalam kajian teologi, itu kita nggak bisa mengatakan ini benar, ini benar. Semuanya tergantung bagaimana pendapatnya menurut siapa. Kalau paham Asy'ariyah akan berbeda lagi. Kalau paham Mu'tazilah atau paham Qadariyah yang akal menjadikan satu barometer, orang itu bisa berbuat baik atau berbuat buruk, dan dia dihukumi dihukum oleh Allah kalau dia berbuat buruk dengan akalnya, dihukum oleh Allah berbuat baik dapat pahala kalau dia berbuat dengan akalnya. Nah, makanya tapi ada juga yang mengatakan, oh nggak bisa dong dia dihukum, orang Al-Quran belum pernah nyampe padanya, dia mau berbuat apa-apa aja itu tetap saja. Nah, itulah nanti perbedaan pendapat. Saya hanya bisa memberikan pandangan seperti itu.
Karena ada juga, karena kalau saya lebih secara umum saja, bahwa memang di dalam manusia, tubuh manusia diberikan potensi. Ada potensi berbuat buruk, ada potensi berbuat takwa atau berbuat baik. Disinilah kemudian Allah memberikan akal dan hati untuk manusia dan juga nafsu, untuk bisa manusia memanage. Memanage apa? Memanage potensi itu. Nah, bagaimana memanage potensi itu? Nah, itu tergantunglah lingkungan. Maka lingkunganlah yang membentuk. Maka bersyukurlah kita karena dilahirkan kita oleh orang tua kita orang Islam. Bagaimana kalau kita dilahirkan bukan orang tua orang Islam? Pasti kita akan mencari itu. Ya kita tahulah kayak ya Pak Haji Diki ini kan pernah pengalaman bisa bagaimana mencari artinya ada semacam ini ya Pak ya, konversi di dalam diri Pak Haji pada waktu itu ya kan, untuk mencari yang terbaik itu artinya. Kita untung alhamdulillah. Nah, itulah pentingnya, maka di situ disebutkan dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi au bla 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 bla. Ya itu. Bahwa manusia dilahirkan tuh dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Pak, artinya bukan kosong, putih kayak tabula rasa, bukan kosong, bukan. Bahwa fitrah itu artinya dia sudah mempunyai potensi beragama Islam. Karena mengapa? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika bayi usia 4 bulan sudah sempurna, saat itu Allah ketika setelah meniupkan ruh, Allah bertanya kepada jabang bayi, semua jabang bayi dalam rahim ibu-ibu kita, istri kita, itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, itu dalam Al-Quran itu ada. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu bayi itu mengatakan, bala syahidna, ya kami percaya, kami yakin, kami menyaksikan benar engkau adalah Allah Tuhan kami. Nah, ketika dilahirkan, nah inilah peran lingkungan. Ya, kita alhamdulillah ya, kita dilahirkan oleh orang tua kita orang Islam. Maka fa'abawahu yuhawidani, maka lingkunganlah bisa membuat dia menjadi orang Yahudi, lingkunganlah bisa membuat orang itu Nasrani, lingkunganlah yang membuat dia menjadi Majusi. Ada juga yang menafsirkan hadis ini begini Pak, dia sudah Islam tetapi sifat dan karakternya dia bisa seperti orang Nasrani, yaitu mengkultuskan sehingga sampai mendewa-dewakan. Lihat banyak anak remaja yang mendewakan superstar atau penyanyi. Bisa juga Pak, dia punya karakter seperti Yahudi, keras, menjengkelkan, bahkan bisa mendurhaka melawan orang tua. Nah, itu kan ada juga itu banyak kayak gitu. Ada yang menafsirkan begitu Pak. Ada juga yang memahaminya seperti Majusi. Dia Islam, anaknya ini Islam, tapi dia Majusi, percaya dengan api ya. Artinya apa? Dengan itu astrologi, percaya dengan bintang, Scorpio, Primbon dan sebagainya. Seperti itu juga ada. Ya percaya. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ada astrologi lah ya, pokoknya yang itu. Nah itu ada yang memaknai seperti itu Pak. Bisa jadi dia itu masih Islam, tapi lingkungan yang buat seperti itu. Terima kasih kurang lebihnya. Kayaknya dari tadi udah pengen nunggu kapan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.